berani, cepat, tepat, dan terpercaya. Ini adalah lahan milik perhutani dengan luas 101,46 hektar yang nantinya akan digarap oleh dua kelompok tani, yaitu kelompok tani Mekar Jaya 9, kelompok tani Parikesit yang mana berjumlah 161. Dukung program ketahanan pangan nasional Kapolda Jabar tinjau langsung lahan pertanian di Indramayu. Media Bareskrimnews.net Indramayu Jabar, dengan melakukan pengecekan dan peninjauan lahan pertanian menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolda Jabar beserta Kabid Humas berkunjung di Kabupaten Indramayu Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Kunjungan ini berlangsung di Desa Cikawung Blok Brungut Petak 17, Kecamatan Terisi, serta Blok Bantar Huni di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar. Kapolda didampingi Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Wibowo. Kunjungan ini juga dihadiri oleh Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setiawan Wibowo, PJS Bupati Indramayu, Dedi Taufik, serta jajaran pejabat utama dari Polda Jabar dan Polres Indramayu. Tidak hanya dari kepolisian, kegiatan ini juga didukung oleh sejumlah personel dari Kodim 0161 Indramayu, Brimob Detasemen C Cirebon, serta Satpol PP Kabupaten Indramayu. Hadir pula Administratur Perum Perhutani KPH Indramayu, Cecep Suryaman, serta para petani dari Kecamatan Terisi dan Gantar. Kapolda Jabar dalam kesempatan tersebut menyerahkan bantuan fasilitas peralatan pertanian berupa traktor kepada Kapolsek dan berupa cangkul, caping serta paket sembako kepada kelompok tani setempat yang hadir. Penjelasan Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setiawan Wibowo, pengecekan dan peninjauan lahan ini merupakan bentuk komitmen Polri, terutama Kapolda Jabar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami hadir di sini untuk memastikan program ini berjalan dengan baik serta memberikan dukungan bagi para petani, agar mereka dapat lebih produktif dan mandiri dalam mengelola lahan, ujar Kapolres Ari. Kapolda Jabar juga, selain memberikan bantuan langsung menyampaikan pentingnya kerjasama antara instansi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal. Diharapkan bantuan yang diberikan ini juga bisa membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan membantu kebutuhan dasar petani, dalam mendukung ketahanan pangan lokal, tambah Kapolda Jabar. Sementara kegiatan ini merupakan salah satu langkah nyata Polri dalam mendukung visi ketahanan pangan pemerintah, dengan melibatkan lintas instansi dan masyarakat. Kunjungan Kapolda Jabar ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Indramayu. Pewarta, Masno Kaperwil Jabar, Media Bareskrimnews.net melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan insan pers yang hadir pada siang hari ini ya. Saat ini Bapak Kapolda Jawa Barat beserta Forkopimda Provinsi Jawa Barat maupun yang diwakili beserta Forkopimda Kabupaten Indramayu dan dinas-dinas terkait ya telah berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Kegiatan yang dilaksanakan saat ini tentunya adalah kegiatan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, di mana kepolisian khususnya beserta rekan-rekan TNI dan instansi terkait telah membentuk gugus tugas untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang perlu saya sampaikan, untuk luas lahan yang dimanfaatkan secara keseluruhan, khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat, ada seluas kurang lebih 145.142,68 hektar. Dan khusus di Kabupaten Indramayu atau di lahan
di Kecamatan Gantar ini ada kurang lebih seluas 101,46 hektar yang rencananya akan ditanami padi. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal dan di mana Kabupaten Indramayu adalah sebagai atau dikenal sebagai lumbung padi. Kami juga telah bekerja sama baik mitra kami dari rekan-rekan TNI, tentu kami juga bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ya Provinsi Jawa Barat. Kemudian lahan ini tentunya adalah lahan dari PT Perhutani Difrek Jawa Barat Banten. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Indramayu karena lokasi lahan khusus di daerah ini adalah termasuk dalam wilayah Kabupaten Indramayu. Selain itu kami juga bekerja sama dengan masyarakat lokal dan kelompok tani. Tadi sudah disebutkan ada kurang lebih 2 kelompok tani yang dilibatkan dalam pengelolaan lahan tersebut. Selain itu, pada kesempatan ini Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Siliwangi ataupun yang diwakili beserta dinas-dinas terkait ya, tadi telah meresmikan pembuatan sumur bor beserta pemasangan 1 unit sibel di lahan yang akan dimanfaatkan saat ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyemaian bibit padi secara bersama. Ke depan direncanakan akan memasang kurang lebih 20 sibel karena kebutuhan untuk 100 hektar itu diperlukan kurang lebih 20 sibel karena 1 sibel hanya dapat dimanfaatkan untuk lahan seluas 5 hektar. Kemudian juga saat ini terkait dengan program pemanfaatan lahan produktif, Polres sejajaran Polda Jabar akan mengelola sebanyak 71 lokasi lahan tidur yang tentunya akan dimanfaatkan sehingga menjadi lahan yang produktif, di mana lahan tersebut diantaranya terdiri dari lahan pertanian seluas 160,37 hektar, kemudian ada lahan perkebunan 145.142,68 hektar dan lahan peternakan seluas 3 hektar. Pada program perkarangan pangan bergizi, Polres jajaran Polda Jabar mengelola sebanyak 276 lokasi pekarangan yang terdiri dari ada lahan pertanian, perkebunan kurang lebih 30.000 hektar, kemudian lahan peternakan 19 hektar. Nantinya lahan-lahan tersebut akan ditanami berbagai jenis tanaman pangan yang tentu disesuaikan dengan kondisi iklim dan tanah di berbagai wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan program ini tentu kami juga berharap langkah dari kami Polda Jawa Barat dan Polres sejajaran Polda Jawa Barat tentu didukung oleh rekan-rekan TNI, dinas-dinas terkait maupun instansi terkait lainnya. Kami berharap dapat mengoptimalisasi lahan pertanian dan meningkatkan tentunya produktivitas secara berkelanjutan, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Demikian mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Untuk program ketahanan pangan, kenapa Indramayu? Baik, kenapa dipilih di Indramayu? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ini menjadi percontohan ya, khususnya Kabupaten Indramayu dikenal sebagai lumbung padi. Ya tentu kenapa Polda Jabar khususnya bekerja sama tentu dengan Polres Indramayu, pemerintah Kabupaten Indramayu dan dinas-dinas terkait, maka kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas dari lahan yang kurang produktif menjadi lebih produktif ya. Lahan yang tidur, yang tidak produktif ditingkatkan sehingga bisa dimanfaatkan menjadi lahan yang produktif. Dan tentu hal ini sesuai dengan program Bapak Presiden agar kita dapat menuju ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kemudian sebulannya Ya, jadi kalau terkait dengan komunitas ada beberapa lahan tentunya khusus di Indramayu kita
sesuai dengan karakteristik, jadi kita menyemai bibit padi. Nah, untuk di daerah lain tentu disesuaikan dengan iklim, dengan kondisi tanah yang ada di wilayah Provinsi Jabar. Spesifiknya apa? Kalau mungkin jagung, kita tanam jagung. Ya, kalau mungkin bawang, ya, atau tanaman lain yang produktif berguna. Nah, nanti hasil panen ini akan dikumpulin, akan berguna bagi menunjang tentunya